Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kami dapat bersekutu dalam acara embun pagi. Dan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah para lektor yang akan bacakan firman-Mu dan juga hamba-Mu, Pak Evangelis David Leo yang akan membagikan renungan firman Tuhan. Urapi beliau Tuhan dan pakai luar biasa. Juga kami yang ada di Zoom, yang di live YouTube, juga yang mendengarkan siaran ulang. Berkati kami semua Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya orang dapat melihat bahwa kasih-Mu ada di dalam kami, dan kami menjadi saksi-Mu ya Bapa. Dan orang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Amin. Terima kasih Ibu Yohana. Oke, sudah terkasih. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan untuk para lektor kita dimulai dari Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem, ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu, raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertainya. Demikian. Lanjut dengan Roma 8. Ya, dilanjut dengan Roma 8, 1 sampai dengan 17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa,
Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan hari ini, Bu Nerliana dan Pak Yudi Lesmana. Baiklah, Ibu, Bapak, Saudara, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Evangelis David Leo dengan tema Mengapa Israel dan Hizbullah akhirnya setuju gencatan senjata. Ini temanya masih sangat-sangat aktual ya. Namun sebelum membawa renungan beliau Evangelis David Leo untuk membawakan renungannya, sebelumnya saya sedikit mengklarifikasi tentang beliau. Jadi beliau ini sebenarnya sih sudah tidak asing lagi bagi kita karena di channelnya Joseph Poljang sering menghiasi layar itu. Nah, namun saya sampaikan sedikit telah mengikuti banyak kelas yang telah diselenggarakan oleh Hagios Internasional, termasuk juga Hagios Bible College yang angkatan yang pertama, luar biasa. Namun di samping itu yang sangat luar biasa adalah pada hari-hari belakangan ini beliau dengan mewujud nyatakan pemberitaan Injil dengan istilahnya dikenal dengan evangelis street ya, street evangelis itu di beberapa kota besar di benua Australia, Sydney dan di Melbourne. Nah, kita patut memberikan apresiasi kepada beliau, kiranya di dalam evangelis jalanan ini beliau semakin kuat, semakin teguh dikuatkan Tuhan. Itu sedikit kira-kira gambaran tentang beliau, saudara-saudara, sudah dia. Ya, tanpa berlama-lama, langsung kita dengarkan renungan firman Tuhan dari Pak Evangelis David Leo. Persilakan. Ya, terima kasih Pak Mulia. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi, saudara-saudara. Nah, saya ini di bagian luar dari kamar hotel ya. Saya mencoba untuk berbagi di sini ya dengan perangkat yang seadanya gitu ya. Oke. Saudara, tema yang saya angkat, mengapa Israel dan Hezbollah itu akhirnya setuju untuk gencatan senjata. Ya, jawabannya ada 3, saudara ya. Jadi jawabannya ada 3. Yang pertama itu adalah
memang si Benyamin Netanyahu sudah menyatakan ini bahwa untuk fokus kepada ancaman yang Iran mau berikan ya. Iran tuh mengancam kan. Jadi Israel fokus kepada ancaman itu. Dia tidak mau ke lain-lainnya ya. Oh iya, saya minta tolong technical co-host nanti kalau saya minta respon berarti spotlight-nya dihilangin. Kita mau lihat, saya mau lihat audiens ya. Tapi kalau sekarang masih oke ya. Jadi begitu ada kata-kata saya minta respon dari saudara, nah maka itu saya akan, itu kode buat technical co-host untuk menghilangkan spotlight ya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama dia mau fokus terhadap ancamannya Iran. Lalu yang kedua, saudara, dia mau timnya ini ya, Israel keseluruhan, ini mau melakukan, dia bilang refresh ya. Mau refresh itu membuat pasukannya itu jadi seger lagi, terus lalu mengumpulkan senjata. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya disebut refresh and rearm. Jadi dia mau mengumpulkan semua perlengkapannya lagi, ngatur semua persenjataannya. Untuk apa? Siap menghadapi ancamannya Iran. Lalu yang ketiga, dia bilang saya mau mengisolasi gitu ya. Kami mau mengisolasi Hamas. Karena targetnya itu bukan Israel, itu bukan sembarangan tembak bunuh orang bukan. Sebetulnya adalah menyelamatkan tawanan ya, hostage. Jadi sehingga itu yang menjadi target ya. Nah, tema saya pagi ini bukan itu saudara ya. Itu supaya saudara tahu perkembangan hari ini itu dalam beberapa belas jam yang lalu Benyamin Netanyahu Perdana Menteri Israel menyampaikan itu ya. Tapi ada kaitannya, saudara ya. Ada kaitannya. Lalu apa kaitannya? Kalau saudara baca di Roma pasal 8 ayat 2, ayat 1 dan 2, ya saya fokus kepada ayat 1, bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Jadi saya mau fokus kepada no condemnation. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Ya. Kemudian ayat 2-nya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Ingat, saya mau bagi tentang tema itu. Lalu apa kaitannya sama kita di dalam komunitas ini? Ya, itu yang kita akan pelajari pada pagi ini ya. Wah, ini kan saya baru ngomong ya, saudara-saudara ya. Berarti saya punya waktu 30 menit dong ya. Atau oke lah, berarti jam 8 lebih 10 gitu, atau 8 lebih 5 saya akan akhiri ya. Kepotong banyak dengan ini ya, lektor ya. Oke, jatah saya harusnya 30 menit ya, saudara ya. Oke, saya mencoba untuk 8 lebih 10 ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, saudara akan tahu no condemnation. Apa kaitannya sama kita? Nah, saya mencoba memberitahu bahwa kita ini belajar di dalam komunitas ini untuk tidak menghakimi orang lain. Ya, tidak menghakimi orang lain. Tidak melakukan penghukuman, ya. Orang Tuhan aja ngomong di Roma 8 ayat 1 dan 2 ya, Roma khususnya pasal 1 ayat 1 bahwa no condemnation. Jadi kalau sampai ada kita yang melakukan nuduh-nuduh orang yang ada di dalam komunitas ini, berarti kita melebihi dong dari yang tertulis ya. Oke ya, saudara tahu itu maksudnya ya. Baik, sekarang saya akan mencoba memberitahu saudara, walaupun saya nggak share screen ya, saya mencoba membacakan saja ya. Kenapa kok kita kumpul sekarang di dalam komunitas ini, kok rasanya gesekannya banyak? Ya, kita sudah telaah itu berkali-kali di dalam setiap embun pagi. Dalam embun pagi kali ini juga sama. Saya mau beritahu, kenapa begitu? Karena emang kita adalah orang-orang seperti yang terjadi di Israel itu. Saudara tahu, seluruh mata dunia mengatakan Israel ini orang keras kepala. Betul nggak, saudara ya? Ya, semua mata dunia mengatakan bahwa bahkan kita tahu dalam cerita-cerita yang kita baca ya di Perjanjian Lama, Israel ini tegar tengkuk, ya itu maksudnya ya.
Nah, sekarang coba bayangkan, saudara ya. Saya belajar untuk mengerti manusia karena memang keilmuan saya adalah sosiologi. Saya belajar memang sosiologi bukan belajar psikologi, tapi sosiologi belajar kelompok dengan kelompok dalam interaksi. Ya, saya senang sekali mengamati interaksi yang terjadi di antara saudara. Ada kelompok kecil dengan kelompok kecil terjadi interaksi dan itu saya amati ya. Dan memang ternyata saudara, tegar tengkuk itu atau keras kepala itu memang ada di setiap kita. Kalau saya ngomong kita itu berarti saya ikut saudara ya. Berarti saya ikut, saya bukan berarti tidak termasuk di dalam golongan yang keras kepala. Sama, saudara ya. Jadi saya tidak berkata itu saudara, tapi itu saya juga. Kenapa keras kepala? Saya mau beritahu. Israel itu, saya ngomong Israel dulu ya, baru kita. Israel itu dapat Nobel itu luar biasa banyak ya. Contoh, saya bisa bacakan. Nobel di bidang, contohlah nama-nama yang saudara tahu. Albert Einstein, ya, Sigmund Freud, ya, Elie Wiesel. Nah, itu ada di dalam Nobel Fisika, ada kimia, obat-obatan, literatur, dalam Nobel Perdamaian, di dalam Nobel Ekonomi. Ini dunia, saudara, skalanya ya. Kalau saya sebut namanya itu puluhan, saudara. Ya, puluhan. Kita bisa cek di Google. Itu puluhan namanya. Nah, karena itu, saudara, saya nggak sebut satu-satu ya. Ada Herbert Hoffman, Jerome Karl, ada William Lipscomb, ada Stanley Prusiner, ada Baruch Bloomberg, ada Isaac Bashevis Singer, ada Samuel Agnew, banyak saudara nama-nama yang bisa disebut. Henry Kissinger, Robert Oman, Daniel Kahneman, itu semua Nobel-Nobel luar biasa di level dunia ya. Jadi bangsa Israel ini memang pinter, saudara ya. Ya, pinter. Karena itu kalau orang yang punya ilmu, punya kepandaian, punya keahlian, itu kalau kita mencoba untuk menyampaikan sebuah argumentasi kita kepada dia, karena dia bergelut di bidang itu, maka dia akan tidak bisa bilang langsung, ya saya terima. Enggak, dia pasti bilang, oh enggak, penelitian saya begini, pengamatan saya begini. Dalam contoh ya, dalam kehidupan saya begini. Contoh yang sekarang kita kembali dari tadi bangsa Israel ya, saya coba tarik sekarang kepada kita. Sama dengan kita, saudara. Bukankah kita ini juga orang-orang yang pendosa? Saya nggak bilang kita orang yang pinter atau ahli. Ya, kita ahli di dalam dosa. Kita penjahat. Wah, Bapak Ibu Saudara tersinggung. Oh, saya bukan penjahat, Pak. Ya sudah, kalau gitu ya saya penjahat. Ya, karena apa? Di masa lalu hidup saya, itu memang kejahatan demi kejahatan yang saya buat, Saudara. Ya, walaupun sepertinya tidak jahat, ternyata itu kejahatan. Kok saudara bisa, loh kok Pak David bisa bilang gitu ya? Iya saudara, begitu diteliti, kalau kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah hukum konsekuensi, maka kita sekarang jadi tahu, oh berarti apa yang terjadi di masa lalu saya, itu karena sekarang ini adalah konsekuensi dari masa lalu perbuatan saya, sehingga saya jadi begini. Jadi saudara, saya sama sekali tidak bisa bermegah terhadap apa yang saya alami sekarang. Karena ya saya bermegah. Karena betul-betul saya ada di dalam kasih karunia Kristus. Karena masa lalu saya begitu kelam dan begitu jahatnya. Walaupun saya ada di dalam suasana, ada di dalam lingkungan gereja. Ya, jadi saya mau mengatakan ini termasuk kemunafikan, termasuk kesombongan, termasuk kenajisan, termasuk ketidakkudusan, termasuk kemarahan, termasuk apalagi ya, sebutlah semua itu. Itu ada di dalam diri saya, saudara. Jadi maka itu mau dibilang keras kepala, ya, amin, gitu saudara ya. Nah, sekarang bagaimana sikap hati kita? Yang penting adalah sekarang. Respon saya apa? Respon kita apa terhadap apa yang Tuhan nyatakan? Karena kita belajar setiap hari mengenal perkataan-perkataannya. Jadi sehingga sekarang kita mengenal Kristus dengan kuasa kebangkitannya. Itu seperti Rasul Paulus katakan seperti itu.
Ya, nah karena itu lalu kaitannya dengan komunitas ini apa? Mari saudara sama-sama terlibat. Saudara yang di Zoom, yang di YouTube, jangan di YouTube aja ya, masuk ke Zoom. Ada banyak orang. Apapun motivasi saudara, masuk saudara. Apapun motifmu, ada yang motifnya uang, ada yang motifnya cari jodoh, ada yang motifnya cari perkara, ada yang motifnya narsis, ada yang motifnya apa saja, saudara. Gak apa-apa, saudara. Itu kan motif kita saat masuk di komunitas. Tapi begitu masuk, apa respon saudara? Kalau saudara setelah mengenal perkataan-perkataan Tuhan, setelah baca skrip, baca apa yang kita pelajari sekarang, yang tertulis apa, kita belajar. Bukan karena nasihat-nasihat orang bijak, tapi kita mempelajari apa yang tertulis. Nah, ketika mengerti apa yang tertulis, saudara tahu, oh kalau gitu, saya harus apa ya sekarang? Nah, saya tidak mempermasalahkan saudara ketika saudara masuk dengan motivasi yang jahat atau motivasi yang tidak murni. Tapi ketika masuk di sini, makanya itu seruan dari yayasan, ya. Ayo semua masuk 40 menit sebelum waktunya. Jangan masuknya sudah lewat 40 menit. Ya, telat ya. Makanya sama pihak yayasan enggak dianggap hadir. Oh Pak, jahat sekali yayasan ya. Bukan. Yayasan atau kami semua ini membuat SOP supaya saudara diberkati dan saudara mengalami perubahan dalam hidup. Sehingga itu akan membuat saudara mengalami terobosan. Begitu terobosan terjadi di hidup saudara, maaf saya agak nahan suara saya ya. Ini di luar kamar-kamar yang ada di sekitar sini. Saya kepinginnya teriak, gitu ya. Tapi saya mencoba menahan ya. Jadi itu yang membuat akhirnya kita ini semua sekarang bergejolak, saudara. Orang yang merasa benar, dia akan bilang, telunjuknya begini. Itu nah, gitu ya, telunjuknya begitu. Nah, mari sekarang telunjuknya sadar bahwa ternyata ada banyak jari yang menuju ke arah saya. Jadi lebih baik saya kalau gitu nggak menghakimi ya. Kalau gitu saya belajar untuk berdoa ya. Kalau saya tahu sendiri gimana, saya berdoa aja, Tuhan tolong dia supaya dia mengalami pertobatan. Nah, kalau sikap saudara seperti itu, saudara, maka akan ada banyak orang mengalami terobosan di komunitas ini. Ya, jadi kalau ada yang salah, nggak perlu dibantai, dihajar. Ya, kalau ada yang keliru, nggak perlu dibantai. Kalau ada yang bilang gini, nggak bisa Pak, saya harus luruskan. Ya, saya setuju ya. Tapi alangkah baiknya, tapi saudara gumulkan ya, orang yang bilang gini, Pak saya harus luruskan Pak. Nah, nggak apa-apa saudara. Saya juga berkata kepada saudara yang berkata, saya harus luruskan Pak. Gitu ya. Ini harus kebenaran dinyatakan Pak. Saudara tahu bahwa nggak apa-apa, saudara yang begitu juga nggak apa-apa. Itu salah nggak? Nggak salah saudara. Ya. Nah mari bilang, Tuhan aku kok nggak tahan ya terhadap orang ini ya. Kok menjengkelkan sekali orang ini ya. Aku harus menegakkan kebenaran. Nah, mari saudara datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Untung ini Zoom ada mute-nya ya. Jadi saudara di mute. Saudara kalau nggak di mute, semua pasti ngomong. Wah, ngomong gitu ya. Pasti gitu. Untung ada mute-nya ya. Zoom tuh pintar ya. Nah jadi, apa yang terjadi? Oh, respon yang benar. Jadi nggak, istilahnya nggak langsung, wah, gitu. Wah, gitu. Langsung, wah, kalau ada sesuatu yang keliru, wah, gitu. Ada sesuatu yang keliru, wah. Loh Pak, jadi yang wah ini disalahin. Kok Bapak nggak nyalain orang yang itu ya Pak? Oh, bukan, saudara, bukan. Apapun bedanya pendapat, beda pendapat di Zoom ini kita belajar, di komunitas ini kita belajar. Apapun beda pendapat, apapun salahnya orang itu ngomong, saudara, orang itu sedang diproses Tuhan, kita juga diproses Tuhan. Ya, semoga suara saya yang agak berbisik ini tidak terdengar dengan jelas ya, semoga ya. Oh, sebentar. Saya stop dulu. Bisa dilihat ini respon saudara. Apakah sampai saat ini saudara jelas? Tolong respon. Tuh spotlightnya dihilangin. Saya kepingin tahu respon supaya di YouTube kelihatan. Spotlightnya dihilangi belum hilang ya. Oke.
Lalu coba respon, karena di YouTube akan kelihatan. Ya, saya nggak bisa lihat sekarang karena saya perangkatnya agak minim ya. Nah, coba saya mau tahu responnya bagaimana. Ulangi lagi. Ya, apakah saudara setuju atau apa? Ini akan kelihatan di YouTube ya. Nah, kenapa saya minta pendapat saudara? Oke, bisa di spotlight lagi ya. Terima kasih. Biar fokus ya. Oke, biar fokus ya. Oke. Mana spotlightnya? Silakan. Yuk, spotlight. Bagus, sip. Oke ya. Jadi saudara, kenapa saya mau beritahu ketika diproses Tuhan, saudara yang salah pendapatnya sama saudara yang benar pendapatnya itu sama-sama kena proses. Jadi gimana? Salah nggak Pak? Nggak. Lalu bagaimana? Ya kita menonton, melihat sambil berdoa. Tuhan tolong saudaraku ini. Tuhan tolong saudaraku yang itu. Itu ya. Oke. Jadi kalau saudara tahu bahwa kita ini adalah orang-orang keras kepala, kita ini sudah sering kita sebut ya, kita ada di gua adulam. Ini adalah proses buat kita, orang-orang yang bejat, orang-orang yang nggak benar, orang-orang pendosa, yang sekarang sedang ada di dalam kesempatan kedua. Saudara tahu, saya ada di dalam kesempatan kedua. Ya, the second chance. Kesempatan kedua saya untuk berarti bagi siapa? Bagi komunitas. Jadi kalau saudara merasa heran, kenapa sih Pak David ngotot gitu ya? Kok terus berkarya? Karena membantu orang, mau sembako, mau bagi makanan, mau street evangelism. Jadi itu keseimbangan ya antara diakonia, marturia. Itu lakukan terus, hajar terus. Kenapa? Ini kesempatan hidup saya yang kedua, saudara. Jadi saya bilang kepada diri saya, kalau gitu saya akan lakukan maksimal. Ya, nanti di Gude besok bisa kita diskusi. Saya sampai bilang begini, besok ya kita diskusi ya di Gude ya. Saya sampai bilang gini, berkaryalah di komunitas lokal saudara, sampai saudara akhirnya di komunitas lokal ya, ingat ya, Hagios tidak mendirikan gereja baru. Tapi kalau di komunitas saudara tidak ada di lokal saudara sana, ya saudara ada di sini langsung menciptakan komunitas. Tapi kalau ada di sana, berkaryalah penuh. Pak, gimana penuh? Umur saya diginikan, saya digitukan. Nah, sampai saudara karena extraordinary, karena luar biasa, menonjol sekali di komunitas lokal saudara. Maka akhirnya apa, saudara? Apa yang terjadi? Kalau itu nggak cocok, penatuannya nggak setuju, majelisnya nggak setuju, pendetanya nggak setuju, gembala sidangnya nggak setuju, saudara dibuang, ditendang keluar. Jadi kalau kayak gitu bagaimana? Nah ini perlu didiskusikan ya supaya jangan salah ya. Ingat ya, jangan sampai salah statement saya ini. Maka apa yang terjadi? Ya kita bisa fokus. Ini diskusikan ya, karena kejadiannya beda-beda per kota, kejadiannya beda-beda per jemaat, kejadiannya beda-beda secara komunitas lokal. Maka itu jangan sampai keliru ya. Statement saya bisa keliru, saudara, kalau ditangkapnya keliru. Oh, beda kasus saya, Pak. Iya, maka itu saya mau beritahu, kasus per kasus beda. Ya, kasus per kasus beda. Ini jadi anu ya, garis bawah. Oke, jadi saudara tahu, itu saudara. Jadi saudara berkarya maksimal. Contoh, saya di Sydney, saya nggak mau buang waktu. Ya, kalau ada orang Nepal yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia saya, mereka jadi tahu. Saya fokus, extraordinary. Saya lakukan yang terbaik, yang menonjol, outstanding, luar biasa. Mereka sampai bengong-bengong, gitu ya. Saya pakai benderanya bendera Nepal, saudara. Indonesia, saya cari bendera Indonesia sampai cari kemana-mana, nggak ketemu, saudara. Mohon maaf ya Indonesia ya. Saya pakai bendera Australia dan bendera Nepal. Di komunitas Nepal ini saya berusaha untuk terus menjadi berkat buat mereka. Ya, bahkan tidak segan-segan ada beberapa orang yang saya beri bantuan berupa sembako. Apa maksudnya? Memberikan teladan supaya mereka jadi melek. Wah, seperti itu ya. Teladan untuk memberi. Jadi bukan sok-sokan, wah aku kaya ya, aku banyak uangnya. Bukan, sir, bukan untuk itu. Tetapi untuk supaya benar-benar mereka jadi, oh kalau gitu, itu contoh yang nyata dari kasih ya. Saya bilang gini, kita retorika saja. Kalau ngomong kasih, tapi ternyata kita tidak melakukannya itu bagi saudara-saudara kita yang ada di sini. Ada banyak saudara yang di sini ya.
yang student visa, kerjanya cuma 24 jam satu minggu. Itu nggak cukup dibayar buat uang sekolah, dipakai untuk bayar ruangan dia tidur, dipakai untuk bayar transportasi, dipakai untuk makan. Ya, jadi akhirnya apa? Harusnya gereja bertindak. Saya sampai bilang sama beberapa orang yang memang sepakat sama saya, ayo kita bantu yuk. Ya, oke, setuju kita mau rapat. Tapi sampai hari ini juga nggak rapat-rapat, saudara. Ini sudah 2 minggu. Saya ngomong gitu ya. Tapi saya sudah ambil langkah bantu aja. Kebetulan ada yang dipecat, saudara. Ya, ada satu orang dari Nepal dipecat sudah 2 bulan ini nganggur. Apa yang terjadi? Ini saya mau beri contoh nyata ya, bukan untuk sok-sokan ya. Akhirnya saya bilang, waktu saya bagi makanan itu, saat street evangelism saya bagi makanan, begitu bagi makanan, terus tiba-tiba saya tanya, saya masih ada 2 ini. Kamu mau 1, mau dua-duanya? Dia mikir, enggak ada, 1 aja. Dalam bahasa Inggris ya. Lalu kemudian, sudah selesai ngomong-ngomong, dia ngomong bahwa dia 2 bulan enggak kerja. Terus akhirnya dia bilang gini, ya oke deh, 1-nya itu saya mau. Jadi buat sarapan. Nanti ini buat makan malam, yang itu buat sarapan. Akhirnya saya kasih dua-duanya. Itu tinggal terakhir ya. Itu yang terakhir. Saya bagi-bagi ya, makanan. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba saya nanya. Tiba-tiba Tuhan ingatin saya, gitu ya. Dia belum kerja, berarti nggak dapat makanan berikutnya. Setelah sarapan besok, makan apa dia? Saya akhirnya apa, saudara? Saya tanya kepada dia besoknya. Nah, saya bersama dengan beberapa orang mencoba untuk saya kumpulkan duit, tapi nggak kumpul-kumpul kan, karena orangnya nggak kumpul-kumpul ya. Akhirnya saya telepon orangnya sendiri, saya bilang, saya nanti akan ke supermarket, saya mau beli beras, saya mau beli telur, beli minyak, beli roti, beli selai, beli mentega, beli ini, beli itu, beli ini. Kamu mau? Yang saya sebut itu, ada yang kamu nggak suka? Gitu ya, saya nanya. Lalu akhirnya dia bilang, ya aku mau. Saya langsung berikan. Apa yang terjadi, saudara? Itu hari Senin kejadiannya, minggu setelah street evangelism, Senin saya bagikan. Hari Sabtunya, dia tiba-tiba dapat panggilan kerja, saudara. Wah, praise the Lord. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, luar biasa, saudara. Dia sampai bilang, saya bersyukur, dia bilang gitu. Itu kejadian, saudara ya. Kisah nyata ya. Seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia bersuka cita. Ya, dia bantu saya di street evangelism juga ya, pada hari Minggunya, minggu depannya. Dia membantu saya bilang, aku minta tolong kamu bisa. Ya, jadi kameramen gitu ya, video. Jadi akhirnya, ya dia akhirnya membantu ya. Nah, seperti itu, saudara. Jadi, apa? Ya, banyak orang yang butuh bantuan. Tetapi kalau saudara sekarang butuh bantuan yang sekarang di Indonesia, ya ikuti SOP, ayo masuk. Maka itu yang di YouTube, jangan bertahan. Jangan gengsi. Masuk ke Zoom. Ayo masuk. Yang masih belum kepepet pun masuklah supaya saudara ngalami pemulihan ya. Nah, oke. Tadi kan saya bilang keras kepala. Tapi ada satu catatan. Kita baca di Mazmur 51 ayat 17. Saya nggak bacain, saya nggak share screen. Saudara baca sendiri. Tapi ada lagunya. Hati yang hancur, engkau berkenan. Engkau berkenan, engkau berkenan. Hati yang hancur Tuhan berkenan. Korban sembelian kita, korban bakaran kita adalah hati yang hancur. Itu tiap hari, saudara. Jadi saya mau beritahu, apa yang dialami oleh, kita sebutlah tokoh-tokoh ya, entah itu Ayub, entah itu Daud, entah itu Musa, entah itu Sadrak, Mesak, Abednego, juga Esther. Ya. Kalau saudara ingat cerita-ceritanya itu, Ayub itu sampai dibilang, kutuki Allahmu. Dia bilang, enggak. Sahabat-sahabatnya nyalakan dia. Ya enggak. Ya. Coba sekarang kita lihat Daud. Daud tuh sampai begitu kepepet, sampai dikejar-kejar sama Saul ya, mertuanya ya. Sampai akhirnya dia menang. Dia tidak membunuh Saul. Ini contoh ya. Lalu kemudian kisah tentang Musa. Sama, saudara ya. Semua kepepet di dalam, termasuk Musa itu termasuk harga dirinya diinjak-injak ya pada saat mau ngajak bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Lalu maut di perjalanan dalam 40 tahun itu ya, termasuk Musa akhirnya juga
tidak ikut masuk Kanaan. Lalu tentang Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun Allahku tidak menolong aku tetap tidak akan menyembah patung ciptaannya raja, ya, Nebukadnezar. Ya, termasuk Esther, taruhkan nyawanya itu coba, bukankah itu termasuk orang keras kepala? Harusnya tahu kalau Esther tuh maju ke singgasana raja, kalau raja tidak berkenan, mati dia, sudah. Ya, tapi Esther berani, itu keras, teguh pendirian karena ada dasar. Terus maju. Ya, bukankah kita tahu juga Rasul Paulus diberi nubuatan? Jangan ke Yerusalem, nanti kamu akan ngalami yang nggak enak di sana. Tetap ya diterima, tetap maju. Nah, bukankah keras kepala? Bukankah sekarang kita kalau melakukan street evangelism versi di Indonesia, kita memuji Tuhan aja bagi makanan, memuji Tuhan bagi makanan, itu bisa dilakukan di Indonesia. Loh Pak, cari perkara nih Pak. Enggak, saudara. Nyanyi memuji Tuhan nggak usah khotbah, saudara ya. Nggak usah bilang Tuhan Yesus baik, ini nggak perlu. Tapi lagunya God is so good, kan Tuhan Yesus baik. Ya, mau bahasa Indonesia boleh juga. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, baik buat saya. Bisa kan? Misalnya begitu. Bagi makanan, nggak ada salahnya, saudara ya. Nanti kalau ada satu pencetus yang bisa melakukan itu di Indonesia, sebetulnya di YouTube ada ya. Ada satu ibu-ibu, kayaknya orang Manado ya, orang Ambon atau Manado, itu pakai TikTok atau pakai apa, tapi dia siarkan di YouTube, dia nyanyi, pakai karaoke dia nyanyi. Ya seperti itu ya, sama seperti yang saya lakukan. Saya pakai karaoke nyanyi, saya bukan mengkhotbahkan orang supaya ngalami pertobatan, tapi saya nyanyi, tapi disisipi kata-kata, saya ngomong, disisipi kata-kata ngomong sambil bagi makanan, gitu ya. Kalau terjadi ada yang membuat terobosan di Indonesia, maka akan ada orang-orang lain yang akan ikut. Dan itu nyanyi aja, nyanyi juga nggak apa-apa, sudah. Nyanyi kenapa? Gitu ya. Yang tahu aja teriak-teriak begitu boleh kok ya. Tapi Pak, beda Pak, kita gemeteran Pak, ya sudah. Itu pergumulan ya, saudara ya. Jadi saya juga tidak minta bagaimana, tapi berhikmat ya. Nah, jadi keras kepala itu sebetulnya apa? Daud keras kepala, Musa keras kepala, tapi dia memiliki hati yang hancur. Ya, saya mau beritahu, saudara, kita ini punya keras kepalanya masing-masing, termasuk saya. Ya, kita berarti saudara dan saya. Tetapi Ari memiliki hati yang hancur supaya saudara ngalami terobosan. Kenapa? Tuhan berkenan. Sehingga kita ngalami terobosan demi terobosan. Ingat itu ya. Jadi itu yang penting sehingga saudara tahu bahwa apapun goncangnya, gemeternya kita. Ingat Mazmur 23 ya, tentang gembala ya. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Saudara perlu tahu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu yang membuat saudara kuat, saudara. Jadi kalau di sini, saudara di komunitas ini mengalami proses, ayo jalani prosesnya, jangan mundur. Saya ada beberapa orang mau diskusi dengan saya, Pak saya mundur ya, saya kan nggak sebut nama ya saudara ya, ingat ya, saya nggak pernah sebutkan orang yang konsultasi dengan saya. Lalu ngomong Pak saya mau mundur aja, saya bilang enggak, jangan mundur. Kalau saudara mundur dari komunitas ini, saudara akan ketemu di komunitas lain yang sama, gesekannya sama. Nanti saudara mundur nggak menang lagi, ketemu lagi, keluar lagi ke komunitas yang lain lagi, ketemu sama lagi saudara. Terus begitu nggak menang-menang. Diem di sini, bertahan di sini, minta kasih karunia Tuhan. Sakit hatinya kayak apa? Hati yang hancur, engkau berkenan. Itu biar kau jadi korban bakaran dan korban sembelihan kita, saudara, di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya berharap lewat renungan pagi ini, saudara mengalami terobosan, dan biarlah banyak orang mengalami terobosan di komunitas ini, dan lakukan yang terbaik. Jangan biasa-biasa. Ya, saya mau beritahu, jangan jadi orang biasa. Berkati lingkunganmu lewat keadaan, saudara. Berkati saudara, keluargamu yang di dalam rumah itu, lewat keberadaan saudara. Jadi yang penting yang saudara yang sudah sadar itu yang bertindak. Jangan harapkan istrimu untuk mengalami pertobatan.
Saudara yang mendengar perkataan ini sekarang, saudara yang berubah. Istrimu diberkati lewat perubahan. Kalau yang suami, jangan berpikir bahwa yang istri, suamiku yang berubah. Enggak, saya yang sekarang sudah mendengar kebenaran ini, saya yang berubah. Suami nanti ikut dengan sendirinya. Anak-anak, ada yang berpikir, anakku harus berubah. Enggak, saudara orang tua yang berubah. Lupa kok gitu, Pak? Iya. Terus anak-anak akan lihat teladan. Oh, papa mamaku mengalami perubahan zaman Tuhan. Mereka sendiri ngalami, saudara. Ya, saya masih ada banyak cerita itu, karena itu kami alami di Australia, tapi nanti berikutnya ya. Itu saudara, itu yang saudara bisa alami juga. Mari bersama-sama. Yang waktunya udah habis ya. Mari bersama-sama untuk kita sepakat berkata, ya Tuhan, biarlah aku mengalami hati yang hancur. Kepepetku ini membuat aku mengalami hati yang remuk. Kepepetku ini membuat aku datang kepada Tuhan. Kepepetku ini baik buat aku. Gesekanku yang membuat aku sakit hati dengan anggota yang lain, itu membuat aku datang kepada Tuhan. Ingat itu penting. Itu respon yang benar kita kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Detik-detik ini, saat-saat ini, saudara. Apapun itu. Ya, saudara yang di Zoom termasuk yang di YouTube. Tapi yang di YouTube saya serukan, masuklah ke Zoom. Bahasa saudara ikut melayani juga, saudara ikut mengalami gesekan, saudara ikut diberkati juga. Ya, oke. Itu yang saya sampaikan. Mari bertindak. Mari Tuhan Yesus memberkati.